بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat besar ini, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat menegakkan salat subuh secara berjamaah, nikmat menghadiri majlis ilmu, nikmat mencintai agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita seluruhnya memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Sungguh syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Jadikanlah dia sebagai musuh. Di antara manusia ada yang tidak menyadari syaitan itu adalah musuhnya. Dan di antara manusia ada yang menyadari bahwa syaitan adalah musuhnya, tetapi dia sendiri tidak mengetahui apa, siapa, bagaimana syaitan itu. Di antara manusia ada yang sedikit mengenal siapa syaitan, bagaimana syaitan, tetapi dia tidak menjadikannya sebagai musuh. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ini, inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Sungguh syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permusuhan syaitan kepada umat manusia di awal penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, bapak seluruh manusia. Hasadnya syaitan, ketakaburannya syaitan, menganggap dirinya lebih besar, menganggap dirinya lebih baik, menganggap dirinya lebih mulia. Karena itulah dia tidak mau tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati Nabi Adam alaihi salatu wassalam
yang mana Allah telah buktikan di hadapan mereka bahwa Nabi Adam pantas dihormati sebab lebih dari ilmu di antara mereka. Sebab Allah menguji, ujiannya ilmu. Allah muliakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam dari 3 jenis makhluk yang ada ketika itu. Para malaikat, ada iblis dari kalangan jin, dan ada Nabi Adam, bapak manusia. Allah bertanya dan bertanya, dan yang mampu menjawab hanyalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Para malaikat mengakui mereka tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab malaikat adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang siap sedia untuk tunduk di atas perintah Allah Subhanahu wa taala kapanpun, bagaimanapun, dengan cara pelaksanaan yang terbaik. Mereka tidak pernah jemu, bosan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun iblis, la'natullah alaihi, maka nampaklah apa yang tersembunyi di dalam dadanya. Hassas, ketakaburan, padahal jamaah sebelum Nabi Adam alaihi salatu wassalam dicipta, iblis bersama dengan para malaikat masuk ke dalam masyarakat teratas melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang tahu apa yang ada di dalam hati? Di antara hikmah penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Allah yang maha mengetahui hati iblis. Allah ingin nampakkan bahwa iblis dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata berada di atas ketakaburan, merasa bangga diri, merasa lebih dari yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala pun nampakkan setelah penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Takabur dia tidak mau tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Hasad dia, merasa bangga, merasa lebih dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana khairum min. Di awalnya iblis mengatakan, saya lebih baik dari dia. Saya lebih baik dari dia. Ini menjadi sebab kenapa iblis jangankan nasihat dari Allah, ilmu dari Allah, kebaikan dari Allah. Jangankan yang lainnya. Nasihat langsung dari Allah, perintah langsung dari Allah pun dia tolak. Kenapa? Ini penyakit. Ana khairum min. Saya lebih baik dari dia. Ketakaburan. Makanya para ulama menyebutkan siapa yang memiliki penyakit ketakaburan ini, maka nasihat bagaimanapun baiknya tetap tidak akan bisa diterima. Ini sumber bencana yang sangat mendasar. Saya lebih baik dari dia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis mengatakan sebabnya, alasannya kenapa dia lebih baik. Katanya karena dia dicipta dari api, Adam dari tanah. Api lebih bagus daripada tanah. Padahal sebelumnya Allah telah nampakkan ukuran kebaikan yang sebenarnya, yaitu pada ilmu. Allah buktikan bahwa Nabi Adam semata yang tahu ilmu itu, yang bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat terdiam, iblis terdiam dari kalangan jin. Nabi Adam mampu menjawab sebab diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ukuran kemuliaan yang sebenarnya berada pada ilmu. Berada pada ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Di atas ilmu lah amalan seseorang ditentukan. Di atas ilmu lah dakwah itu benar atau tidak. Di atas ilmu lah kesabaran ditentukan. Di atas ilmu lah agama dan segala kebaikan ditentukan. Iblis tidak mau peduli. Dia punya ukuran kebaikan tersendiri. Dari sisi penampilan, dari sisi asal penciptaan. Itu pun ternyata dia salah.
Saya ya Allah kamu cipta dari api. Dia dari tanah. Dia menganggap api lebih baik daripada tanah. Padahal yang nyata adalah, coba lihat dalam kenyataan kita. Bagaimana api dan tanah? Tanah, kalau kita masukkan satu butir ke dalam tanah, maka dia akan tumbuhkan. Jadikan benda mati ini, sebutir padi, sebutir jagung, benda mati ini, dia akan jadikan hidup. Menghijau. Kemudian mendatangkan hasil satu butir dirubah menjadi ratusan butir. Bahkan ribuan. Tapi coba masukkan ke dalam api. Dia tidak akan berubah kecuali menjadi sesuatu yang sangat hitam. Sesuatu yang tidak bernilai. Tanah jamaah mempunyai sifat ketenangan. Kalau api bergejolak dan bergejolak. Tanah jamaah, apapun yang dilempar ke dalam tanah, kotoran-kotoran dia akan olah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kalau api menghancurkan, menghanguskan. Jadi dari sisi tinjauan akal dan kenyataan, tanah tetap lebih baik daripada api. Tapi demikian jamaah, ketika hasad telah menguasai, maka muncullah cara berpikir yang sangat aneh. Sesuatu yang jelas-jelas di bawah akan dianggap sebagai sesuatu yang lebih baik. Ini pengalaman, ini ilmu yang sangat mendasar tentang asal penciptaan jin dan manusia. Makanya para ulama menyebutkan bahwa manusia yang pertama melakukan qiyas dan ternyata qiyasnya rusak dan sangat salah adalah iblis la'anatullah alaih. Menggunakan akal semata, salah penggunaannya, akhirnya terjerumus ke dalam kesalahan demi kesalahan. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwan. Sungguh syaitan adalah musuh kalian, jadikan dia sebagai musuh. Di awal penciptaannya, iblis telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mencelakakan Nabi Adam beserta turunannya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Dia minta kepada Allah, beri syaitanku ya Allah sampai hari kebangkitan. Ternyata iblis sudah tahu bahwa akan ada hari kebangkitan. Dan dia bersumpah betul-betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mencelakakan kita, menjerumuskan kita, membinasakan kita. Karena itu jamaah, dia sangatlah siap di atas ilmu. Karena itu, lihat kesiapan iblis dalam mencelakakan kita. Nabi Adam beserta istrinya, alaihi wassalatu wassalam, itu terjatuh ke dalam godaan iblis di surga. Allah melarang untuk memakan buah khul. Memakan dari syajaratul khul. Apa dan bagaimana pohon itu? Tidak ada keterangan dalam Quran dan Sunnah. Itu artinya kita tidak dianjurkan, tidak perlu tahu apa dan bagaimana jenis pohonnya. Ada beberapa keterangan, tapi keterangan yang tidak mempunyai dalil, dasar, sanad, hanya nukilan-nukilan yang tidak bersandar. Terlarang kata Allah. Iblis berhasil membujuk. Wa qasamahuma, sumpah dulu. Setelah dia bersumpah, dia sebutkan. Dengan kalimat-kalimat penguat yang sangat banyak.
inni lakuma laminan nasihin. Sumpah. Kemudian setelah sumpah, inni, sungguh saya. Dia tidak mengatakan saya, tapi sungguh saya. La juga berfungsi menguatkan. Lakuma, betul-betul terhadap kalian berdua. La, diulangi lagi kalimat lain yang berfungsi menguatkan lagi. Betul-betul minan nasihin, termasuk an-nasihin, kata sifat orang-orang yang sifatnya betul-betul hebat dalam memberi nasihat. Saya betul-betul penasihat dan memberi nasihat, tapi penasihat kata sifat tuh betul-betul nasihat, tulus dalam memberi nasihat. Sungguh betul-betul saya memberi nasihat kepada kalian. Apa nasihatnya? Disebutkan sebelumnya bahwa Allah melarang kamu itu karena kalau kamu dekati, kamu akan menjadi malaikat. Kamu akan termasuk ke dalam orang-orang yang kekal di tempat itu. Dia tidak sebutkan. Coba lihat bagaimana iblis. Ini terdapat ilmu yang sangat dalam. Dia menyebutkan dua alasan. Dua alasan ini semuanya bisa. Tetapi apa? Daya tariknya sangat hebat. Daya tariknya sangat hebat. Sebab dua alasan ini, kamu termasuk nantinya, kalau kamu makan itu kamu dekati, kamu termasuk ke dalam golongan para malaikat, orang-orang mulia. Atau kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang kekal abadi. Di surga terus. Coba lihat dari sisi apa? Hebatnya perkara ini betul-betul menarik. Tetapi yang lebih menarik adalah dua ajakan ini adalah dua ajakan yang akan memunculkan dalam pikiran, masa Allah larang saya menjadi malaikat? Masa Allah larang saya kekal terus-menerus dalam surga ini? Sementara Nabi Adam sendiri memang sudah dimuliakan. Tentunya tidak mengapa kalau saya dikasih. Kan ternyata akhirnya hanya untuk itu. Kalimat-kalimat yang memang berusaha mendekatkan seseorang kepada dosa itu dalam keadaan yang menganggap tidak mengapa. Tidak mengapa. Dan tiap-tiap orang akan dibisiki oleh syaitan sesuai dengan keadaan hati dia, kondisi ilmu dia, agama dia, keadaan lingkungan dia. Akhirnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam terjatuh. Nampaklah aurat keduanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada beliau untuk segera bertaubat. Disinilah perbedaan iblis sebagai bapak jin dan Adam alaihi salatu wassalam sebagai bapak manusia. Nabi Adam dan iblis kedua-duanya bersalah. Tapi iblis ketika bersalah, dia lanjutkan dengan kesalahan selanjutnya. Dia lanjutkan dengan kesalahan selanjutnya. Tidak justru bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab dosa iblis adalah hasad dan ketakaburan. Hasad dan ketakaburan. Siapa yang kena penyakit ini tidak akan pernah kebenaran, kebaikan, bagaimanapun hebatnya nampak di hadapannya akan menundukkannya. Sama dengan penyakitnya Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa." Allah jelaskan
jelaskan wajhadu biha. Fir'aun bersama para pengikutnya juhud, ingkar setelah mengetahui keterangan-keterangan ayat-ayat Allah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Diingkari. Padahal kata Allah, wastiqanatha anfusuhum. Jiwa-jiwa mereka, Fir'aun dan para pengikutnya yakin kebenarannya. Dia yakin. Kalau di dalam dia yakin. Tapi kenapa diingkari? Allah jelaskan sebabnya. Zulmau wa uluwa. Kezaliman. Wa uluwa dan merasa tinggi. Ketakaburan. Merasa tinggi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah, mari kita selamatkan diri kita dari penyakit hasad, dari penyakit takabur. Sebab dia adalah sifat dari makhluk yang paling terlaknat. Iblis contoh dan Fir'aun contoh dari kalangan manusia. Iblis dari kalangan jin, Fir'aun dari kalangan manusia. Dan siapapun sekarang ini dia berada di atas agama manapun, kecuali pasti membenci iblis dan membenci Fir'aun. Yahudi, Nasara semuanya mengatakan benci Fir'aun. Bahkan mereka menggunakan kalimat untuk dia mencela orang dengan kalimat Fir'aun. Ini perbuatan Fir'aun, ini perbuatan syaitan, ini perbuatan iblis. Mereka benci. Tapi jamaah, syaitan mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa mahirnya dalam melakukan penipuan, penjerumusan. Bagaimana kita bisa menjadikannya musuh? Harus jadikan sebagai musuh sementara dia punya kekuatan yang sangat hebat. Coba lihat. Surah An-Nas Allah turunkan sebagai modal dari modal-modal utama kita menghadapi syaitan, yang bergandengan dengan surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Dua surah ini adalah dua surah yang merupakan bacaan, doa, zikir untuk selamat dari syaitan. Tetapi lebih hebat dari itu, di dalam dua surah ini terkandung ilmu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selamat dari syaitan. Sungguh jamaah, di dalam dua surah ini terdapat kemuliaan yang sangat besar. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan dua surah ini, maka Nabi meninggalkan, tidak membaca lagi doa-doa permintaan perlindungan yang lainnya. Nabi fokus membaca dua surah ini dalam meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bahaya apapun yang kita khawatirkan terhadap diri kita sudah ada penangkalnya dalam dua surah itu. Tapi tahulah yang tahu, bodohlah yang bodoh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bahas lebih jauh dua surah ini. Saya ingin mengingatkan melalui surah An-Nas bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita akan sifat musuh kita. Al-waswas, al-khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Syaitan itu dari kalangan jin dan manusia. Dan sifatnya al-waswas. Satu, al-waswas. Al-waswas adalah kata sifat dari kata kerja waswasa. Membisik-bisikkan. Waswasa kata kerja yang bermakna melakukan bisikan berulang dan berulang.
berulang kerjanya. Dalam bahasa Arab jamaah, kalau ada kata kerja terdiri dari 4 huruf, huruf pertama dan huruf ketiga sama, huruf kedua dan huruf keempat sama, maka ini menunjukkan makna kerja yang berulang-ulang. Was-wasa. Was-wasa. Hanya 2 huruf. Waw dan sin. Hanya wawnya 2 kali, sinnya 2 kali. Was-wasa. Ini berulang. Membisikkan, bisikan berulang. Berulang. Itu was-wasa. Musuh kita bukan hanya was-wasa, tetapi al-waswas yang memang sifatnya sangat hebat dalam membisikkan. Itu sifatnya sudah. Apalagi dia pakai al-waswas. Kata sifat kalau pakai al menunjukkan apa? Kedalaman, keluasan, penenggelaman makna waswas yang ada di dirinya. Karena itu jamaah, di awal permusuhan Adam berserta iblis terhadap Adam, dia sudah berhasil mengelabui Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kenapa? Sangat hebat dalam membisik. Dia tahu kalau perempuan begini caranya disesatkan, kalau laki-laki begini caranya disesatkan, kalau remaja putri begini caranya digelincirkan, kalau ibu-ibu begini caranya digelincirkan, kalau ibu-ibu yang suaminya modelnya seperti begini caranya disesatkan, kalau model suaminya seperti begini caranya disesatkan. Bapak-bapak muda lelaki begini caranya disesatkan. Yang pekerjaannya seperti ini begini caranya disesatkan. Yang pekerjaannya seperti ini begini caranya disesatkan. Dia sudah tahu jalur-jalurnya. Al-waswas sangat dalam, sangat hebat dalam membisikkan. Orang bodoh, orang berilmu, berpangkat, tidak berpangkat, dia tahu bagaimana caranya menyesatkan. Bagaimana caranya menyesatkan. Sudah tingkatan para ulama, dia tahu bagaimana caranya menyesatkan. Dan telah banyak bukti. Yang sebelumnya adalah orang berilmu, ternyata akhirnya menjadi orang yang hina diri. Yang sebelumnya ahli ibadah, ternyata akhirnya menjadi orang hina diri. Dia tahu bagaimana caranya menyesatkan. Bahkan yang lebih mengerikan jamaah, ada cara syaitan dalam menyesatkan, orangnya dalam keadaan tidak sadar dia sesat. Justru semakin yakin di atas kebenaran, tapi ternyata telah sesat dengan seyok-yoknya. Itu apa? Metode tasyin, memperindah pelanggaran. Pelanggaran keluar dari petunjuk agama, tetapi diperindah, dan dijadikan sebagai agama. Ini dikenal dengan kata bid'ah. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, Inna Allah la yakbalu taubata sahibi bid'ah. Sungguh Allah tidak akan menerima taubatnya pelaku bid'ah. Para ulama menjelaskan kenapa. Apakah kalau dia bertobat tidak diterima taubatnya? Tidak. Sebab Allah berfirman, Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguh Allah akan mengampuni semua dosa. Dosa apapun. Kekafiran, kesyirikan besar. Selama bertobat pasti jadi Allah Subhanahu wa taala membuka pintu tobat. Tapi kenapa Nabi bilang Allah tidak terima tobatnya pelaku bid'ah? Para ulama menjelaskan karena pelaku bid'ah tidak akan diberi petunjuk untuk bertaubat. Bagaimana bisa bertaubat? Sementara semakin dia lakukan perbuatan bid'ahnya, dia semakin yakin ini agama, kebenaran. Beda dengan dosa seperti mencuri, minum-minum, dan semacam itu. Orangnya sadar, saya salah. Setidak-tidaknya setelah selesai dia menganggap dirinya sadar.
Dia tahu dirinya berdosa. Ini jenis-jenis dosa. Tetapi bagaimanapun jamaah, ada jenjang-jenjang dosa yang sangat mengerikan ketika dosa itu sudah merupakan kenikmatan bagi pelakunya. Iblis tahu bagaimana cara menjerumuskan orang. Jadi al-waswas. Ditambah yang kedua, al-khannas. Dari kata khanas. Sesuatu yang datang, begitu pergi lenyap, pasti datang lagi. Begitu lenyap, pasti datang lagi. Dan iblis khannas. Sangat dan sangat memiliki kekuatan. Begitu muadzin datang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita biasa mendengar lolongan anjing. Syaitan lagi. Tapi selesai, datang lagi. Akhirnya, panggilan azan subuh, waktu azannya terbangun dia. Banyak orang waktu azan terbangun itu. Sadar. Diingatkan waktu azan. Tapi kesadarannya, dia tidak terlalu kuat. Begitu selesai azan, iblis datang lagi. Terus seperti itu jamaah. Qomat, pergi. Selesai qomat, kita dipermainkan dalam sholat, dikelabui dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Khannas. Dia akan pergi ketika kita konsentrasi mengingat kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kapan kita lalai, dia datang lagi, datang lagi. Kalau begitu, terus menerus ya perjuangan menghadapi iblis, terus menerus. Sampai kapan? Sampai datang kematian. Bahkan jamaah, saat-saat kematian akan datang. Saat-saat kematian akan datang, iblis pun memanfaatkan kesempatan itu sebagai kesempatan terakhir menjerumuskan anak cucu Adam. Disebutkan di antara kisah, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala didatangi oleh iblis ketika akan meninggal. Didatangi oleh iblis. Iblis bilang apa? Saya sudah kalah sama kamu. Saya sudah kalah. Imam Ahmad, Imam Sunnah, ilmunya luar biasa dalamnya, amalannya luar biasa, syuhudnya, warahnya, ibadahnya, kekuatannya di atas agama, pembelaannya terhadap agama. Bagaimana gencarnya musuh-musuh agama menghadapi Imam Ahmad. Luar biasa kebaikannya terhadap kaum muslimin. Allah jadikan sebab-sebab kebaikan yang sangat luar biasa. Iblis ketika mau meninggal Imam Ahmad datang. Apa dia bilang? Saya kalah. Kalau kita mungkin tidak sadar, saudara, akan muncul apa? Oh iya, abdi, saya sudah menangis. Padahal ini saat terakhir iblis ingin munculkan sifat bangga diri. Kesempatan terakhir ini. Langsung mengaku dan saya orang jahat, menangkap. Dia puji, menangkap. Imam Ahmad, Masya Allah, orang berilmu. Dia tahu. Kata Imam Ahmad, belum. Kamu belum kalah. Ini kesempatan terakhirnya kamu yang mencelakakan saya. Itu maknanya. Kenapa jamaah? Sebab kalimat itu, kalau orang tidak di atas ilmu, tidak di atas iman, maka apa? Dia akan rontok. Rubuh. Hancur bangunan keagamaan yang dia telah bangun dengan apa? Sifat ria, ketakaburan. Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu telah mengingatkan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat kibr, ketakaburan, walaupun sebesar dzarrah. Disinilah agama sebenarnya jamaah. Menghancurkan ketakaburan. Di situ ukuran agama kita. Semakin benar agama seseorang, maka semakin jauh dia dari nilai ketakaburan.
Dia Al-Khannas, terus menerus akan menjerumuskan kita. Yang terakhir, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Iblis, syaitan itu yuwaswisu, memberikan bisikan fi sudurin nas, di dalam dada manusia. Nabi bersabda, inna syaitana yajri fi bani Adam majrad dam. Syaitan mengalir di dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Jadi dia ada di dalam, jemaah. Bagaimana caranya kita bisa selamat? Tidak akan bisa selamat, jemaah, kecuali hanya dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta petunjuk dari Allah, minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah turunkan petunjuk dan penjagaan yang sangat hebat. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dia adalah surah dan bacaan-bacaannya telah ditentukan dan bisa digunakan kapan dan dimanapun juga. Jadi ada yang sudah ditentukan, jangan dirubah-rubah. Seperti apa? 3 kul dibaca pagi dan petang hari. Bacaannya habis sholat dan bacaan-bacaan pada kesempatan yang lainnya. Tetapi dia juga bacaan bisa dibaca kapan dan dimanapun juga. Sebab dia adalah ayat surah dari surah Al-Quran yang bisa dibaca kapan dan dimanapun juga. Tapi jamaah, kekuatan bacaan itu berada pada kekuatan niat, ketulusan, dan kekuatan ilmu, paham dan keyakinan seseorang dalam membaca 2 permintaan, 2 surah yang sangat agung. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hal ini ada manfaatnya, mengingatkan kita akan bahaya yang mengancam iblis, musuh Allah, syaitan dari kalangan jin dan manusia, tidak akan membiarkan kita untuk selamat dan selamat. Hadapi jamaah dengan pertolongan Allah, dengan usaha dan kesungguhan, dengan Islam, dengan Quran dan Sunnah. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kekuatan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebagai kekuatan kita. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Disinilah keikhlasan. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Ini penghancur ketakaburan. Siapa yang memahami kalimat ini, dia adalah penghancur ketakaburan yang paling hebat. Wa iyyaka nasta'in. Kalau orang memulai dakwahnya, ilmunya, amalannya di atas meminta pertolongan semata kepada Allah, kemudian dia berhasil melakukannya, berhasil menyelesaikannya, semuanya di atas keyakinan hanya pertolongan Allah kepada Allah dan penjagaan kepada Allah, maka kehebatan amalan itu tidak akan melahirkan ketakaburan. Sebab awalnya, pertengahannya sampai akhirnya dia yakini semata karena pertolongan Allah. Justru melahirkan apa? Melahirkan pujian kepada Allah, kesyukuran kepada Allah. Dia tidak akan pernah melihat dirinya bahwa dia yang hebat dalam melakukan amalan itu. Justru ketika selesai melakukan amalan besar, dia semakin memuji Allah Subhanahu wa taala sebab nilai wa iyyaka nasta'in yang tertanam. Hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan, tidak kepada selain Engkau. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wa amwat. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan wa qalban khashi'a wa da'watan mustajabah. Allahumma arzuqna at-tuqa wa amitna ala dhalik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.